Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di bendungan air Jasem. Banyak anak-anak desa yang mandi dan mencari ikan di bendungan tersebut. Bendungan air adalah struktur buatan yang dibangun untuk menahan, menyimpan dan mengatur aliran air dari sungai atau sumber air lainnya. Fungsi utama bendungan sangat beragam dan berperan penting dalam kehidupan manusia serta lingkungan. Penyediaan air bersih bendungan menyimpan air hujan dan aliran sungai untuk digunakan di berbagai sektor seperti pertanian, industri perumahan, dan konsumsi umum dengan mengendalikan aliran air. Bendungan membantu memastikan pasokan air yang stabil dan teratur. Irigasi pertanian. Salah satu fungsi utama bendungan adalah untuk irigasi lahan pertanian pada saat musim hujan. Air hujan yang turun di darat tangkapan air sebagian besar akan ditampung oleh bendungan. Air yang tertampung ini kemudian dapat dimanfaatkan pada musim kemarau untuk mengairi lahan pertanian. Pengendalian banjir. Salah satu fungsi utama bendungan adalah mengendalikan aliran air untuk mencegah banjir. Bendungan dapat menampung kelebihan air saat hujan deras atau musim penghujan, sehingga aliran air ke wilayah hilir dapat dikendalikan. Dengan begitu, risiko banjir di daerah sekitar dapat diminimalkan. Sumber air minum. Air yang disimpan di bendungan adalah air tawar yang belum tercemar sehingga penduduk kota dapat menggunakan sebagai air minum. Dalam beberapa kasus, air yang ditampung di bendungan bahkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi air masyarakat di daerah terpencil. Rekreasi dan pariwisata. Bendungan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata seperti taman air, tempat memancing, dan olahraga air lainnya. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Konservasi lingkungan. Bendungan dapat digunakan untuk konservasi tumbuhan dan hewan dengan menciptakan habitat buatan yang mendukung keanekaragaman hayati. Dengan berbagai fungsi tersebut, bendungan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, mendukung kehidupan manusia, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Aktivitas anak-anak mandi dan mencari ikan di bendungan merupakan pemandangan umum di berbagai daerah pedesaan Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari yang mempererat hubungan sosial dan keterampilan bertahan hidup. Di banyak desa, anak-anak memanfaatkan waktu luang mereka untuk bermain di sungai atau bendungan. Mereka sering mandi, berenang, dan mencari ikan menggunakan alat sederhana seperti jaring atau bahkan tangan kosong. Misalnya di Dusun Jasem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, anak-anak rutin mencari ikan di sungai yang surut. Mereka juga menunjukkan kesadaran lingkungan dengan memasang papan larangan menyetrum ikan guna menjaga kelestarian ekosistem sungai. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat kesehatan fisik. Berenang dan bermain di air membantu meningkatkan kebugaran dan koordinasi motorik anak-anak. Keterampilan bertahan hidup, mencari ikan, melatih kesabaran, ketelitian, dan pemahaman tentang alam. Sosialisasi bermain bersama teman sebaya memperkuat ikatan sosial dan kerjasama tim. Kesadaran lingkungan melalui interaksi langsung dengan alam. Anak-anak belajar pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Risiko dan keselamatan. Meskipun menyenangkan, aktivitas ini juga memiliki risiko. Terdapat kasus anak-anak yang tenggelam saat mandi di bendungan, di mana seorang anak berhasil diselamatkan setelah tenggelam. Oleh karena itu,
Pentingnya bagi orang tua dan masyarakat untuk mengawasi anak-anak, pastikan ada pengawasan saat anak-anak bermain di sekitar air. Memberikan edukasi, ajarkan anak-anak tentang bahaya bermain di air yang dalam dan berarus deras. Menyediakan alat keselamatan, gunakan pelampung atau alat bantu lainnya untuk anak-anak yang belum mahir berenang. Mandi dan mencari ikan di bendungan adalah bagian dari budaya dan kehidupan anak-anak di pedesaan Indonesia. Kegiatan ini menawarkan banyak manfaat, namun juga memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan. Dengan pengawasan dan edukasi yang tepat, anak-anak dapat menikmati kegiatan ini dengan aman dan penuh kegembiraan. Bendungan merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar, baik yang hidup secara alami maupun hasil budidaya masyarakat sekitar. Keberadaan ikan-ikan ini tidak hanya penting untuk ekosistem perairan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi dan budaya lokal. Jenis-jenis ikan yang hidup di bendungan: ikan mas sering dibudidayakan di bendungan, menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ikan nila tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Ikan nila banyak dibudidayakan di bendungan dengan sistem jala terapung. Ikan mujair dikenal dengan kemampuan adaptasi yang baik. Ikan mujair sering ditemukan di bendungan. Ikan wader, ikan kecil yang hidup berkelompok ini umumnya ditemukan di perairan bendungan dan menjadi sumber protein bagi masyarakat lokal. Ikan lele, dengan kemampuan bertahan di lingkungan dengan kadar oksigen rendah, ikan lele menjadi pilihan budidaya di bendungan. Peran bendungan sebagai habitat ikan. Bendungan menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai spesies ikan melalui ketersediaan air yang stabil, menjamin habitat yang konsisten untuk pertumbuhan dan reproduksi ikan. Sumber makanan, ekosistem bendungan mendukung rantai makanan yang kompleks bagi ikan. Tempat pemijahan beberapa spesies ikan menggunakan area bendungan untuk bertelur atau membesarkan anak. Pembangunan bendungan dapat mengganggu migrasi alami ikan yang penting untuk siklus hidup mereka. Untuk mengatasi hal ini, beberapa bendungan di Indonesia telah menerapkan teknologi tangga ikan seperti di Bendungan Jasem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan perhatian terhadap ekosistem, bendungan dapat terus menjadi habitat yang mendukung keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Beberapa aspek yang menunjukkan hubungan antara bendungan dengan sejarah dan budaya di Indonesia. Bendungan sebagai warisan sejarah. Beberapa bendungan di Indonesia merupakan peninggalan dari masa lalu yang mencerminkan perkembangan teknologi strategi pengelolaan air pada zamannya. Bendungan dalam konteks budaya. Bendungan juga memiliki peran dalam budaya dan tradisi masyarakat. Festival dan tradisi lokal. Beberapa komunitas mengadakan festival atau upacara adat yang berkaitan dengan bendungan atau sungai sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap sumber air yang mendukung kehidupan mereka. Bendungan sebagai cagar budaya dan destinasi wisata. Beberapa bendungan telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi destinasi wisata yang menarik. Dengan demikian, bendungan di Indonesia memiliki peran multifaset yang mencakup aspek teknis, sejarah, budaya, dan pariwisata. Pelestarian dan pemanfaatan bendungan sebagai bagian dari warisan budaya dapat memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan identitas bangsa. Hubungan antara bendungan dan generasi muda di Indonesia sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inovasi teknologi, dan pelestarian lingkungan. Berikut beberapa aspek yang menyoroti peran generasi muda dalam kaitannya dengan bendungan. Kesempatan belajar dan berkarya. Pembangunan 65 bendungan besar di Indonesia memberikan peluang bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek strategi nasional. Generasi muda, khusus para insinyur muda, memiliki peran krusial dalam pengelolaan bendungan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan risiko kegempaan. Melalui kolaborasi dan pemikiran inovatif, mereka dapat mendukung keamanan dan keberlanjutan infrastruktur bendungan. Program seperti Indonesia Wave
bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Melalui partisipasi dalam program ini, generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan dan air. Keterlibatan dalam proyek bendungan membuka peluang karir bagi generasi muda di bidang teknik sipil dan pengelolaan sumber daya air. Peran sebagai ahli muda teknik perencanaan bendungan sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan proyek-proyek berskala besar. Generasi muda tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga harus mampu ikut memikirkan, merencanakan, serta mengembangkan kebijakan terkait sumber daya alam dan lingkungan. Keterlibatan mereka dalam mengambil keputusan penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, generasi muda memiliki peran strategi dalam pembangunan, pengelolaan, dan pelestarian bendungan di Indonesia. Melalui pendidikan, inovasi, dan partisipasi aktif, mereka dapat memastikan bahwa bendungan tidak hanya menjadi infrastruktur fisik, tetapi juga simbol kemajuan dan keberlanjutan bagi masa depan bangsa. Bendungan Lawas memiliki cerita-cerita mistis dan legenda yang berkembang di sekitar bendungan. Bendungan tersebut menjadi bagian dari warisan budaya lokal dan dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari sejarah dan kepercayaan mereka. Namun penting untuk diingat bahwa kisah-kisah ini bersifat subjektif dan sebaiknya disikapi dengan bijak. Itu informasi tentang anak-anak yang bermain dan mencari ikan di Bendungan Jasem, Kecamatan Liwek, Kabupaten Jombang. Semoga informasi tersebut sebagai wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat sehat semua dan sukses.